300. Tinggal Anda mau pilih yang mana. Mau punya penghasilan 500.000 per hari? Cukup? Cukup, silakan. Gabunglah Anda dengan 100.000. Tapi kalau Anda pengen punya penghasilan 10 juta per hari, gabungnya berapa? Beli paketnya berapa? 2,1. Modal bukan itu? Bisa dibilang modal, bisa dibilang bukan. Apa bedanya ketika Anda beli rokok di pasar, beli sembako di pasar yang selama ini udah puluhan tahun? Ada bisnisnya enggak? Enggak ada. Coba hitung berapa uang yang kita keluarkan selama ini dari kecil sampai sekarang. Kira-kira ada nggak 200 juta? Lebih ya. Lu duitnya kemana? Hilang kan Pak? Kenapa? Kita jujur, setuju atau tidak kita jadi jajahan orang-orang kaya. Kenapa? Ya buktinya Anda kerja capek-capek dari pagi sampai siang, gaji puluhan juta kok habis ya. Beli apa ya? Ya beli sabun, ya beli rokok, ya beli sembako segalanya. Betul tidak? Habis. Terus pertanyaannya, apa yang didapat kita? Kok miskin terus ya? Lo jujur, yang PNS, yang kerja-kerjaan pangkat naik terus, ya pangkat naik terus, tapi kok nggak cukup ya? Betul? Ini contoh. Saya waktu di PT, cerita sedikit. Waktu saya masuk di PT NTT Lampung Timur, PT Pisang, 2003 ya. 2003 saya masuk sana. Dari kerja harian, gaji saya 1 bulan itu berapa? Cuma 800.000. Alhamdulillah cukup. Tapi ketika 9 tahun kemudian gaji saya 3,5 juta dan jabatan saya bukan buruh lagi tapi supervisor, kok gak cukup? Ayo, dari 800.000 saya bisa mengatakan cukup. Ketika gaji saya 3,5 juta, nggak cukup. Level saya, jabatan saya itu supervisor. Aneh ya? Saya nggak mau cerita yang lain. Ini bagaimana kita menyikapi hidup. Dari 800.000 cukup. Ketika 3,5 juta harusnya berapa kali lipat tuh? Lebih cukup dong harusnya. Harusnya hidupku makmur. Tapi nyatanya saya kredit motor jaling aja ketarik. Bingung nggak? Tapi itulah kehidupan kita. Percaya atau tidak, inilah kehidupan kita sehari-hari. Mau nggak kita berubah dari yang seperti itu, kepengen yang seperti Bapak Muhammad Daula, tukang somai, punya pabrik sendiri, punya villa sendiri, ya kan? Penghasilan puluhan miliar sebulan. Luar biasa tidak? Luar biasa. Bukan Daudnya yang luar biasa, tapi dia memilih kendaraan yang tepat. Kalau hanya SMP nggak tamat, mau kerja di mana, kata Pak Daud? Betul tidak? Siapa yang mau nerima? Makanya kata Pak Daud, untung saja saya nggak tamat SMP. Kalau saya sarjana, bisa jadi saya hanya bekerja. Benar tidak? Ya artinya kita harus bersyukur. Apapun situasional kita sekarang ini, terima aja. Memang udah takdirnya seperti ini. Tapi kalau ada solusi yang bisa mengantarkan Anda punya penghasilan 10 juta per hari, mau nggak? Itu pertanyaannya. Oh, jalannya sudah dijelaskan Pak Giarto, luar biasa. Sekilas info udah luar biasa itu. Dengan hanya bermodalkan 2.100.000, Anda cuma belanja tok. Hitung berapa ratus juta kita belanja selama ini, nggak punya bisnis sama sekali, betul tidak? Nggak ada bisnis sama sekali. Tapi ketika Anda punya belanja di PT Basu ini, Anda akan tercatat menjadi member. Bapak Ibu, percaya
percaya atau tidak sering melakukan bisnis tapi nggak dibayar? Mau saya kasih tahu? Ya. Pernah nggak makan bakso Sony? Kayaknya orang Bandar Lampung pernah semua nih. Kelihatan ininya bau-bau bakso Sony semua. Ya. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu sering nggak cerita ke teman? Karena merasakan bakso Sony itu enak, dagingnya ini begini, pokoknya bahkan cerita ibu lebih dahsyat dari bakso sebenarnya, betul tidak? Bumbunya nangkep. Iya kan? Ibu percaya atau tidak, bapak ibu semua sudah melakukan bisnis tetapi tidak dibayar. Kenapa? Semakin banyak orang yang beli bakso Sony, semakin kaya nggak bakso Sony? Kenapa? Karena mulut Anda yang keluar-keluar. Betul tidak? Jadi jangan salahkan MLM. Bisnis itu cuma cerita doang, ya kan? Ceritain. Dan di sini nggak saya suruh jualan loh, ya? Nggak saya suruh jualan, cuman beli dipakai. Apa bedanya kalau kita beli rokok kita enak ya Samsu ini kan? Betul? Jadi jangan lihat MLM-nya, ini produk, beli, pakai, ceritain. Karena kita udah biasa cerita. Daripada kita membicarakan partai politik, gosip, lebih baik kita berbisnis. Betul? Ngapain? Kalau apalagi kita gibah, orang yang nggak melakukan, dosa kita, Bu. Ya kan? Ceritalah manfaat sabun ini kita pakai. Oh ternyata kulitku kinclong. Kalau bapak-bapaknya bisik-bisik, mau nggak bertahan 3 hari? Ya kan gitu, bisik-bisik. Dan ini jujur aja demi Allah, kota bumi itu dari aparat orang-orang kampung itu sudah inden sekitar 1.500 paket. Dari kopi Mintagi aja. Dari bahasa bisik-bisik. Laki-laki kan ogah juga, kelihatan kayak loyo gitu kan. Tapi dia butuh. Nggak loyo sih, tapi dia butuh. Kalau dia butuh berarti pangsa pasarnya kuat tidak? Kuat. Kalau bicara kesehatan, Pak Giarto sudah membuktikan ini demi Allah, demi Rasulullah dia. Sudah membuktikan. Bahkan hari ini saya salut, ya luar biasa, semuanya karena Allah semua. Dia bisa seperti ini. Padahal ketika saya kasih mobil kemarin hanya berlaku setengah bulan ya, pulangin. Kenapa? Nggak kuat, selalu ngos-ngosan. Tapi alhamdulillah berarti produk ini bagus tidak? Mantap. Kalau bapak ibu punya ini kesehatan prima tidak? Kalau tiga-tiganya kita konsumsi. Jadi jangan jualan. Saya nggak mengajarkan Anda untuk jualan, tapi beli. Jadi member. Dan member ini pilihan Anda mau punya penghasilan berapa setiap harinya. Kalau Anda pengen punya penghasilan, kalau 10 juta masih dikit Pak. Istri saya 4. Misalnya kan gitu. Kalau 10 juta kayaknya nggak cukup. Istri saya memang kuat belanja semua. Ya udah gabungnya 3 paket biar 30 juta. Betul? Ya udah. Jadi kalau bicara MLM banyak orang negatif di luar sana, tapi ketika dijelaskan gini dari no menjadi yes. Kenapa? Mereka itu nggak tahu aja. Kalau mereka sudah tahu maksud dan tujuan bisnis ini, kecil. Dagang somai aja modalnya berapa? Dagang somai? 4-5 kali Pak. Iya. Kira-kira 10 tahun yang akan datang seperti Bapak Muhammad Daud dulu, bisa kebeli apa-apa nggak? Enggak. Ditungguin tiap hari. Nggak dapat apa-apa. Tapi ketika Daud berubah,
dari orang yang biasa dan nggak punya pendidikan, tapi dia punya kendaraan yang tepat. Dia tahu bahwa kendaraan yang tepat itu adalah MLM. Terserah orang mau negatif seperti apa. Tapi yang jujur saja, saya Pak Muhammad Daud itu berubahnya dari MLM. Untung saja saya ketika penghasilan saya 3,5 juta itu saya berpikir, kok nggak cukup ya? Yang salah siapa ya? Ketika itu saya sadari, saya keluar. Dan yang mengajak saya keluar adalah Bapak Marjuki Hambali. Tepuk tangan buat beliau. Hebat, luar biasa. Bapak Marjuki Hambali. Inilah yang ngajak saya keluar. Saya berterima kasih kepada beliau. Makanya saya ajak lagi ke sini karena dia sudah berjasa terhadap saya. Luar biasa. Saya dikenalkan bisnis MLM. Mimpi saya bisa berkembang lagi. Bayangin 9 tahun saya hanya bekerja dari pagi sampai siang, sampai malam, bahkan istri saya tahu, sampai lembur nyiram. Tapi kok nasib nggak berubah ya? Padahal saya sudah bekerja keras di luar jam lembur, sampai jam 12 saya baru pulang. Siram bibit di lapangan. Nggak berubah. Jadi yang salah siapa? Yang salah tempat saya mencari nafkah itu nggak tepat, nggak pas. Anda mau cepat di satu tujuan, tapi Anda naik jalan kaki atau naik sepeda, kira-kira nyampe nya lama nggak? Ya sama, kehidupan juga sama. Nggak tahu-tahu kita udah tua ya. Iya Pak. Kok udah tua ya kita ya? Saya ini udah 54 tahun. Untung saya ngambil kesempatan itu. Kalau saya nggak ngambil kesempatan itu, saya udah mau pensiun di perusahaan. Ya kan? 55 tahun pensiun. Terus ketika pensiun gaji naik nggak? Turun. Nah disinilah saya memahami MLM itu dengan, karena di MLM itu tempatnya kendaraan yang kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Walaupun kata orang menghayal, enggak. Kalau diperjuangkan jadi. Kalau kita pahami, kita pelajarin, yang nggak jadi itu karena ketika dia gabung sudah nggak juga. Yang gabung yang ngajak orang. Setelah ngajak orang apa? Ikuti training. Karena di situ otak kita ini jujur aja kusut sini nih. Banyak masalah. Masalahnya banyak segala macam. Jadi ketika diajak sukses itu alasan yang keluar. Alasannya apa? Kebanyakan yang alasan utama adalah nggak punya duit. Betul. Disinilah letaknya. Nggak punya duit. Padahal jujur saja, orang-orang yang beralasan nggak punya duit itu saya lihat motornya masih bagus. Dia masih punya Avanza di rumah. Tapi dia nggak bilang nggak punya duit. Aneh nggak? Kecuali dia memang gembel yang cari rongsok itu mungkin saya percaya. Tapi kita mungkin sepatunya masih 500 ribu, kita punya duit. Kalau hanya 100 ribu masa sih nggak bisa, betul tidak? Jadi nggak ada alasan. Yang adanya cuma andanya mentalnya belum siap untuk jadi orang kaya. Kenapa? Lagi-lagi lihat di sekeliling Anda. Di sekeliling saya, oh itu mantan saya kaya dulu. Terus sekarang kan? Kenapa nggak yang dilihat itu yang berhasil? Kenapa nggak yang berhasil yang dilihat? Betul tidak? Ada nggak MLM yang orang sukses? Banyak. Banyak nggak yang nggak berhasil? Kenapa yang lihat yang nggak berhasil? Kenapa nggak ngeliat Bapak Muhammad Daud? Betul? Aneh kan kita? Iya. Di sini sudah jadi member semua? Berapa orang yang sudah jadi member? 1, 2, 3. Lebih dari separuh. Saya doakan hari ini, mudah-mudahan 2024 Anda minimal punya penghasilan 10 juta per bulan. Per hari.
juta per bulan. Ya. Yang belum, berapa orang yang belum? Bapak belum? Berapa orang? Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Dari sekian banyak berarti banyak yang sudah mengambil keputusan. Hanya 7 orang. Yang 7 orang ini mau ngambil keputusannya sekarang apa sekarang? Loh iya, betul tidak? Kalau besok lagi ya sukses Anda juga tertunda. Yang mau ngambil sekarang apa sekarang? Kalau kata Bapak Muhammad Daud tuh, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kan alasannya, Pak saya nggak punya